Itu lagi itu lagi. Tapi Selingkuh gimana ya, Mbak? lagi, selingkuh lagi, selingkuh lagi, selingkuh lagi. Nah, orang sering menduga kalau toxic relationship itu selalu yang ada kekerasannya, yang Iya, ada betul. KDRT-nya KDRT, gitu kan ya. KDRT. Padahal enggak. Walaupun banyak di luar sana Psikologis. bapak-bapak nitipin gajinya sama ibu-ibunya ya. Mending ya dititipin itu kan sebetulnya gaji pokoknya Iya, ya. iya. Yang lain-lainnya kan Apa yang harus dilakukan orang di awal sebelum dia pacaran aja? atau tadi yang seperti kita bahas semula di awal, makanya nontonnya dari awal ya. Halo sahabat Kompas TV, selamat datang kembali di program Kode bareng gua Rozi Effendi. Hari ini kita bakal ngobrol sesuatu yang kalau kata anak Gen Z itu relate gitu. Relate pada kehidupan sehari-hari dan banyak dirasakan bagi banyak orang. Gue bingung nih, dirasakan atau dirasa-rasain beda-beda tipis. Kita bakal ngomongin sesuatu yang namanya toxic relationship. Tapi bukan gue yang akan ngomong karena gue bukan expertnya. Yang bakal ngomong adalah pakarnya. Mungkin dia punya pengalaman atau dia berhadapan dengan orang yang punya pengalaman terkait dengan toxic relationship. Please welcome Roselina Ferauli. Roselina Ferauli. Dipanggilnya Mbak Vera aja. Betul. Biar tempat awet muda. Psychology expert, Yes. psikologis remaja juga, tempat curhatnya para anak-anak remaja, Terutama pasangan. terutama pasangan. Jadi no worries, tampilannya kayak anak remaja. Terima kasih. Riang gembira. Selamat datang Mbak di studio Digital Terima Kompas kasih. TV. Mbak Vera, gimana kesibukannya sehari-hari? Alhamdulillah ketemunya itu lagi kasusnya setiap hari. Itu lagi. Tapi gimana ya, Mbak? Selingkuh lagi, selingkuh lagi, selingkuh lagi. Agak ngeri ya, selingkuh lagi. Apa Hampir Mbak? setiap Ini hari. jadi makan obat 3 kali sehari? Kebutuhan kah? Habit kah? Atau memang lagi musim-musimnya soal selingkuh? Kalau selingkuh dibilang musim sih sebenarnya dari dulu juga udah ada ya. Dari dulu. Cuma sekarang exposure-nya tuh makin terbuka gitu. Exposure, Mas oke. Rozi. Orang mengcover kejadian perselingkuhan tuh semakin terang-terangan gitu. Semakin orang intinya semakin tolerate sih sebetulnya. Semakin toleran, bukan semakin Jadi mengkonfrontasi selingkuh. menolerir isu-isu tentang chatting-chatting itu bagi sebagian orang kayaknya selama chatting-chatting aja nggak apa-apa ya gitu. Punya temen lawan jenis lain di luar pasangan rasanya oke-oke aja ya. Padahal udah menikah gitu kan ya. Nah, atau misalnya pergi jalan, nonton, makan bukan sama istrinya atau sama suaminya, rasanya kok ditolerir gitu kan. Emang nggak boleh ya? Tiap Berarti orang, gue salah dong. tiap orang punya batasan sendiri. Oh, I see. Tiap orang punya batasan sendiri. Oke. Kita back to topic ngomongin toxic relationship, Mbak. Biar orang paham. Sebenarnya yang dinamain toxic relationship itu apa sih? Nah, orang sering menduga kalau toxic relationship itu selalu yang ada kekerasannya gitu. Yang Iya, ada betul. KDRT-nya KDRT, gitu kan ya. KDRT. Padahal enggak. Yang namanya toxic relationship itu kita butuh menghayati di kitanya seperti apa ya rasanya. Oke. Kalau kita ngerasa bahwa dalam relasi ini udah bikin kita udah nggak bahagia, nggak sejahtera, nggak secure, nggak nyaman, nggak merasa aman, baik secara fisik, ya kadang-kadang ditampar karena kalau lagi berantem itu kekerasannya. Oke. Namun kadang-kadang nggak pakai kekerasan sih, cuma didiamin jadi secara psikologis. Psikologis. Nah jadi psikologisnya yang kena, secara psikologis tuh kayak dia kayak stonewalling gitu ya, yang bener-bener nembokin gitu kira-kira. Itu pun sebetulnya pola-pola toksik. Apalagi pola-pola yang kayak gini. Ada orang yang sengaja nih bikin pasangannya, kalau dalam pernikahan contohnya, nanti kalau dalam pasangan juga ada lagi yang dalam pacaran misalnya ya. Kalau dalam pernikahan sengaja bikin pasangannya nggak boleh kerja, nggak pegang uang, sehingga money atau uang tuh jadi power dalam relationship untuk memanipulasi pasangan misalnya, itu toxic sebetulnya. Supaya dia punya bargaining position Jadi yang tinggi. pasangannya nggak punya bargaining position malah. Jadi keuangannya nyampe kemana aja pasangannya nggak tahu. Pendapatannya sebulan berapa pasangannya nggak tahu. Ini dari pendapatan yang diperoleh dibawa pulang, dikirim berapa ke keluarga besar pasangannya. Ya maksudnya ke yang punya uang, pasangannya nggak tahu. Walaupun banyak di luar sana bapak-bapak nitipin gajinya sama ibu-ibunya ya. Mending ya dititipin itu kan sebetulnya gaji pokoknya Iya. ya. Yang lain-lainnya kan nggak dititipin. Seserannya. Nah Iya. itu kan nggak tahu pasangannya. Itu yang psikologis ya kan ya. Jadi nggak cuma fisik atau psikologis sebetulnya. Ada lagi yang secara sosial bikin kita unhappy karena si pasangan yang toksik tadi menghalangi
individunya untuk punya teman di luar sana, untuk dekat dengan keluarga besarnya. I Jadi see. kayak terisolir, terasing. Sehingga Berantem dia sama kayak orang tuanya gitu ya. sehingga dia kayak solo gitu. Main sendiri. Jadi dia sendirian. Sehingga ketergantungannya sama pasangan tadi yang toksik tadi tinggi. Nah, itu salah satu case yang cara ngukur ini pasangan kita toksik nggak sih sebetulnya, sehingga relasi tempat kita relate dengan dia pun ikut-ikutan toksik, nggak sehat gitu. Oh gitu. Tapi gue masih penasaran sih Mbak. Apa sih gejala-gejala awal yang bisa dilihat oleh orang? Gejala awal yang jangan terlalu signifikan lah, yang basic aja. Basic aja ya. Yang basic Ya. dalam rumah tangga nih. Sesederhana, nggak jangankan dari rumah tangga. Waktu zaman pacaran baru kenal aja Iya, udah ketahuan. iya, iya. Emosinya meledak-ledak nggak? Gampang tersinggung nggak? Ketika dia gampang tersinggung, emosinya meledak-ledak, itu udah suatu pertanda bahwa ciri-ciri toksiknya udah ada sebetulnya. Cuma kadang-kadang kita nafikan, kita abai gitu kan ya. Oke. Bahwa kita pikir nggak apa-apa selama yang digalakin bukan kita, mbak-mbak di luar sana ya nggak apa-apa. Atau kesannya kayak wah dia lagi protek kita banget ya, dia pelindung sejati, dia hero. Padahal betul kalau sebenarnya yang nyenggol dia dari luar, yang diserang di luar, ya dia jadi emosional dengan orang di luar, seperti seolah-olah kayak kita lagi terproteksi, kita dilindungin, wah keren gitu ya. Hati-hati, besok ketika isunya dengan kita yang digituin. Nah itu jadi acuan. Mbak, tapi kan ini menyangkut soal karakter ya, Yes. karakter orang masing-masing orang. Bukankah dalam rangka menerima pasangan adalah juga menerima karakter masing-masing? Menerima karakter yes, tapi ketika karakter ini impactnya destruktif bagi kita, Ya. ngerusak gitu loh. Kita yang tadinya pede, jadi nggak pedean, jadi minder, rasanya kayak kita yang salah deh kayaknya gitu, kayaknya di gaslighting terus gitu loh. Di gaslighting seolah-olah ini kalau lagi ada isu kayaknya kita doang nih yang salah, Ya. dia yang benernya Ya. gitu kan ya. Ya. Jangan-jangan gue yang gila, dia bener sih gitu kan ya. Nah kalau udah kayak begini, udah nggak sehat sebetulnya. Jadi acuannya dampak ini ke kita destruktif nggak? Tadinya kita punya karir yang bagus, kita pede, kita independen, tiba-tiba semuanya hilang waktu jalin hubungan sama dia. Ini sesuatu. Itu sesuatu. Mbak ngomongin toxic relationship kan sebenarnya kan baru-baru, bukan baru-baru ini, ya baru-baru inilah orang ngomong toxic relationship. Tapi apa iya fenomena toxic relationship ini baru-baru sekarang aja dirasakan? Apakah dulu-dulu, kalau gue dulu sering banget nemu banyak ibu kehilangan sosok suami yang pergi bertahun-tahun misalnya gitu ya. Banyak Iya. kasus gitu. Datanya memang kalau di Indonesia ini agak sulit ya sebetulnya. Tapi kalau mendunia banyak kok bahwa ada isu-isu yang absent father, absent husband. Ya dan rata-rata yang klien yang Mbak Vera tanganin deh setiap hari. Mbak Vera praktek setiap hari rata-rata. Ini adalah orang-orang yang dulunya pernah punya riwayat ya melihat menyaksikan orang tua yang nggak sehat hubungannya. Orang tua kebanyakan ya orang tua yang nggak cuma ada istri yang betul-betul sangat dependent sama pasangannya. Kemudian ayah-ayah yang punya extra life di luar sana. Extra life di sini maksudnya ya punya kehidupan ganda gitu, ya kan? Di sini istrinya satu, di luar sana ada lagi gitu kan ya. Nah, Sering ini terjadi di extra kota-kota life. besar ya. Jangankan di kota besar, Di kota-kota kecil ya? kecil pun sama sebetulnya isunya. Atau ayah-ayah yang nggak pernah pulang. Coba deh sekali-sekali kita main aja ke lembaga pemasyarakatan LPAP anak laki-laki, anak pria di Tangerang. Tanyain deh rata-rata ya mereka punya orang tua yang relasinya toksik. Jadi ayahnya nggak pulang-pulang, ibunya yang kerja banting tulang, kerja buruh pabrik, yang selalu lembur pulang pagi, pergi pagi, pulang pagi lagi. Ayahnya istrinya ada banyak gitu misalnya, anaknya juga banyak, anak sambung, anak apa segala macam. Ya jadi pola keluarganya disfungsional. Mbak Vera mau mengatakan bahwa apa yang terjadi itu berdampak pada psikologis atau perkembangan seseorang ke depannya. Nantinya. Keturunannya juga. Turun-temurun. Namanya kalau dalam transgenerational psychology, ada psikologi yang mempelajari tentang antar generasi nih dampaknya. Itu turun-temurun, Oji. Wah gila. Mbak, kalau tadi dibilang berarti dari dulu sudah ada. Tapi masih banyak orang yang bertahan. Sama dengan terjebak lah.
Apa sih yang sebenarnya membuat orang terjebak dalam suatu hubungan yang namanya toxic relationship? Karena mereka pikir mereka layak buat dapat perlakuan kayak gitu. Ya. Bahwa si toxic relationship ini yang udah ngeracunin dia ini, yang udah kayak poison gitu ya, udah kayak racun dampaknya tentang toxic. Buat dia itu adalah pola atau perlakuan yang layak dia terima. Kebayang gak sih ada anak yang dari kecil terbiasa ngeliat bapaknya pergi, gak pernah muncul. Ketika punya suami yang juga gak pernah muncul, gak pernah hadir, absen misalnya, atau punya pasangan yang kayak begitu banget gitu ya. Dia pikir ya memang semua laki-laki begitu. Jadi kalau ibunya bisa terima, kenapa dia gak bisa terima? Jadi yang ngerusak itu adalah polanya tentang relationship, polanya tentang peran laki-laki, peran pasangan misalnya gitu. Sama, yang laki-laki juga begitu. Kalau dia menyaksikan dari kecil bahwa ibunya nggak pernah hadir atau ibunya terlalu keras misalnya. Jadi ketika punya pasangan yang rada-rada, yang toksik, perempuan juga yang toksik kan sebetulnya. Ya, yang betul-betul manipulatif, dia pikir dia layak buat dapat perlakuan kayak gitu. Jadi boundariesnya, yang namanya, kita kan sebetulnya ada batasnya ya. Gitu. Nah pada orang-orang yang terjebak, dalam istilah Mas Oji tadi, terjebak dalam relationship yang toksik, dia nggak punya boundariesnya. Mana yang normal sebetulnya masih normal, masih kategori oh ini masih ya kosmas kayak sekali sudah lah ya. Mana yang sebetulnya udah sakit nih gitu. Udah kritis. Toksiknya udah berat nih gitu ya. Yang sebetulnya udah bisa bilang I'm sorry goodbye gitu. Iya. Mbak, mungkin nggak sih ini juga didasari oleh lingkungan dan culture kita yang berpendapat bahwa udah lu jalanin aja gitu lu sebagai seorang istri. Kadang-kadang bukan cuma culture sih Mas Oji. Ingat gak? Orang Indonesia kebetulan kalau dari risetnya Mbak Vera dan teman-teman. Aspek religiosity-nya tuh tinggi. Jadi pemahaman kita tentang belief system kayak agama tuh tinggi. Ada banyak orang yang kadang-kadang bertahan dalam relasi yang toksik, dalam pernikahan yang sebetulnya super toksik. Cuma karena merasa bahwa ini ibadah buat dia. Jika saya bersabar dalam pernikahan kayak gini, saya akan dapat surganya Allah nih. Waduh, berat. Betul. Persis kayak Aisyah gitu. Betul. Dalam relasi bersama Firaun. Ya, konon katanya Firaun sayang banget sama istrinya betul. Tapi at the end kan istrinya dibakar hidup-hidup gitu. But buat orang-orang kebanyakan kadang-kadang ngerasa, oh dia butuh nih sampai ke level itu. Lupa bahwa yang namanya toksik, kalau toksiknya kebetulan melibatkan kekerasan dalam rumah tangga, eskalasinya makin lama makin meningkat loh. Iya, betul. Sama, berbagai macam toksik yang tadi, mau gaslighting kayak apa, kayak we name it. Apapun yang kita sebutkan, sebetulnya eskalasinya makin lama makin meningkat. Kalau misalnya punya pasangan yang karakter tukang tipu, tukang bohong gitu ya, tukang judi, ya punya adiksi-adiksi lain gitu ya, itu eskalasinya makin lama makin meningkat. Jangan lupa itu. Jadi ketika udah karena ada pola dia terlena ya Mbak. Ketika berulang, ya kemudian kita menerima sedemikian hingga padahal ini destruktif nih dampaknya ke kita tuh udah rusak gitu ya. Merusak kita sebetulnya. Namun buat kita itu kayak kita ibarat yang terjebak dalam relasi toksik itu ibarat katak yang lagi dipanesin, direbus. Dia nggak ngeh bahwa udah ada perubahan suhu yang sebetulnya bentar lagi dia mati tuh kerebus. Dan kebanyakan gitu kan at the end akhirnya mati karena KDRT. Gue setuju sih dengan apa yang disampaikan Mbak Vera. Gue punya satu kasus di mana ada dua orang, satu pasangan yang si laki-laki sudah berbuat sedemikian rupa kasarnya dalam rumah tangga, tapi ketika kita tanyakan pada wanitanya cuma menjawab mungkin ini takdir yang harus gue jalani. Jadi sistem beliefnya kuat kan, jadi agamanya value tentang keagamaan tadi tinggi. Jadi buat dia itu takdir, dia bersabar aja, sabar gitu kan ya. Ketika dia bersabar bagi dia nih ya, maka surga imbalannya gitu. Tapi sebetulnya lupa bahwa di agama pun sekalipun gak boleh menzolimi diri sendiri. Kita butuh nyelamatin diri, tapi tadi tiap orang punya penghayatan, agama dan budaya yang beda gitu. Lalu pertanyaan saya, bagaimana menyadarkan orang-orang seperti ini Mbak Vera? Agak sulit kalau memang dari kecil nih Mas Oji nih, jujur aja nih Mbak Vera ya. Kalau dari kecil dia udah mencermati bahwa ibunya digampar-gamparin. Jadi buat dia oh itu pola relasi yang adequate, yang cukup normal ya, wajar kayak gitu. Jadi mereka menolerir karena nggak punya contoh
kehidupan keluarga yang sehat. Mm-mm. Social modelnya nggak ada. Mm-mm. Jadi dia pikir bapak itu, pasangan itu adalah laki-laki yang boleh selingkuh, yang main pukul-pukul, itu normal. Mm-mm. Jadi dia butuh bertahan gitu loh. Jadi yang rusak adalah penghayatan tentang relationship, tentang love, tentang pasangan, peran pasangan itu seperti apa, rusak gitu loh. Sering lihat kan perempuan mengambil alih semua peran, udah jadi penafkah utama, dia ngurusin anak, ngurusin rumah, suaminya udah petantang petenteng, pengangguran, penghasilannya kecil gitu misalnya ya. Ya masih mending penghasilan kecil, ada yang pengangguran. Jangan tersinggung deh, jangan tersinggung. KDRT lagi, KDRT itu selingkuh lagi. Yang bukan-bukan, tapi bertahan loh. Nah, look at that. Sakit nggak tuh gitu? Itu dia. Atau ada nggak Mbak psikologis di mana seseorang sebenarnya menikmati Exactly, sometimes menikmati pola itu Iya. gitu, kayak ya udah gue jalanin aja dan gue nikmatin itu gitu. Karena gue melihat kecenderungan itu tuh seperti itu Iya, ada gitu. kayak si masokis dengan satu lagi temennya gitu kan ya. Jadi kadangkala ada loh orang yang bertahan sehingga dia punya alasan untuk menikmati penderitaan hidup. Bahwa ku menangis gitu. Kayak lagu-lagu Jadi kayak boleh lagu-lagu Leodra itu iya, laku keluar gitu ya. semuanya Mahal ini laku gitu ya. Karena relate kan, Relate. Mas Oji ya. Relate dengan penghayatan dia bahwa hidup itu yang kayak gituan. Nah ini yang rusak sebetulnya. Jadi kita bantu. Makanya nonton dong, Kode. Ini juga faktor-faktor terbesar dalam toxic relationship kan tidak hanya disebabkan oleh internal kedua pasangan, juga disebabkan eksternal kadang-kadang Mbak. Kadang-kadang nih ya. Bisa. Ini, contohnya adalah belakangan ini ada case yang lagi viral di luar sana. Mereka bercerai karena mertua. Iya, mertua lah gitu kan ya. Mending kalau bercerainya karena memang faktor ekonomi, faktor luar juga tuh sebetulnya ya. Tapi ini karena mertua. Betul. Karena di Indonesia in grupnya kan kuat nih ceritanya. Betul. Jadi kekerabatan itu penting, keluarga besar itu penting ya nggak sih? Jadi istri itu kadang-kadang dianggap orang luar gitu. Pasangan ya baik istri atau suami dianggap orang luar. Yang dalam itu adalah keluarga intinya. Keliru. Jadi lupa menerjemahkan bahwa ketika suami istri tadi, pasangan tadi menikah, maka dia udah bentuk sebuah klaster baru nih sebetulnya. Betul. Jadi keluarga intinya yang sekarang yang dalam pernikahan. Nah kebanyakan orang lupa. Mereka loyalitasnya lebih banyak di keluarga besar, di extended family-nya. Nah umumnya lebih berat lagi nih pola-pola loyalitasnya di keluarga besar karena misalnya dari kecil dia udah terbiasa ngambil peran, gantiin peran ayah atau ibunya. Sehingga pada saat dia nikah, punya pasangan, dia bingung tentang peran yang seharusnya dia mainkan tuh ke siapa nih, kemana nih. Loyalitasnya harus kemana nih, komitmennya harus di siapa nih sebetulnya. Bisa jadi kayak gitu. Atau tadi yang seperti kita bahas semula di awal, makanya nontonnya dari awal ya. Dari awal tadi bahwa ada banyak ibu-ibu gitu. Yang masa lalunya dalam kacamata anak laki-lakinya, ibunya udah menderita sedemikian besar, sedemikian hebat, sedemikian banyak oleh si ayah gitu. Oleh keadaan, oleh keluarga besar ayahnya juga mungkin dari dulu gitu Atau keluarga besar ibunya juga. Punya historis traumatis. Sehingga si anak laki-laki ini merasa bahwa dia bertanggung jawab, dia responsible atas kebahagiaan ibunya. Ada loh banyak anak-anak yang merasa bahwa dia bertanggung jawab atas kebahagiaan orang tuanya. Padahal tiap individu bahkan orang tua sekalipun bertanggung jawab atas kebahagiaan mereka sendiri. Itu bukan tanggung jawab anak. Nah kebanyakan anak punya penghayatan ini. Betul. Sehingga ketika ibunya dia pikir ibunya konslet nih sama pasangan gitu kan ya. Ibunya terganggu banget sama pasangannya. Dia akan pro dan loyal ke ibunya daripada ke pasangan. Lupa dia lagi bangun keluarga inti baru sebetulnya. Keluarga inti baru. Yang fondasinya malah belum ada justru. Gak ada fondasinya karena dia kabur. Keluarga yang origin, ke keluarga yang asalnya dia kabur ke sana. Lupa dengan yang baru ini. Lupa dengan apa yang dia lagi bangun dan dia akan menciptakan relasi keluarga dengan anak-anak yang ya juga begitu. Menghayati ayahnya nggak ada. Dalam kasus kayak gini yang sering Mbak Vera hadapin, siapa yang seharusnya bertindak? Orang tuanya atau si anaknya ini? Nah itulah pentingnya sebetulnya pendidikan pranikah ya sebetulnya. Ketika suami istri jadi mentang-mentang udah pacaran 2 tahun 3 tahun kayak udah kenal banget nih gitu. Ada lagi pacaran 10 tahun, wah rasanya kita udah kenal banget. Akhirnya
rasanya nggak perlu tuh ada pendidikan pranikah gitu kan ya. Langsung nikah aja. Lupa bahwa ketika nikah akan ada banyak peran-peran yang kita mainkan yang baru yang kita nggak ngerti tadinya. Betul. Peran sebagai suami istri. Nanti kalau punya anak, peran sebagai ayah dan ibu. Wow udah deh. Yang nggak ready, nggak paham, ya udah gagal total deh. Bahkan dari awal pernikahan gitu. Karena banyak sekali anak milenial sekarang yang sedang membangun rumah tangga, kan rata-rata milenial sih sekarang. Iya, sebulan cerai. Sebulan cerai. Tapi menyandang status sandwich generation. Iya. Sandwich generation yang dimana dia harus bertanggung jawab juga dengan keluarga. Dia pikir dia bertanggung jawab untuk keluarga besarnya. Oh, dia pikir. Untuk ayah ibunya, kemudian dia juga bertanggung jawab buat anak-anak yang dia punya sekarang. Betul. Jepit dari tengah-tengah. Betul. Udah persis kayak roti lapis deh, udah bener kayak sandwich. Pop, pop, Betul. pop, pop gitu kan ya. Betul. Lalu pertanyaan gue, kondisi ekonomi berpengaruh nggak sih Mbak? Sebetulnya ekonomi tetap ya merupakan salah satu isu terbesar dalam relationship yang bikin orang cerai. Ya, selain perselingkuhan, masalah komunikasi, masalah keluarga besar kalau di Indonesia terutama, Betul. ya kan ya. Jadi masalah ekonomi selalu akan muncul, yes. Terutama kalau punya pasangan toksik tadi, pasangan yang menggunakan uang sebagai jalan untuk punya power. Uangnya dia rem. Sehingga pasangannya tuh seolah-olah udah pasangannya disuruh berhenti kerja, seolah-olah mesti ngemis dulu nih untuk bisa dapat uang. Kemudian kalau pasangannya pakai 10.000 seminggu aja itu udah dikomentarin bahwa ini bukan pasangan yang tepat karena di tangan pasangan yang tepat 10.000 cukup gitu kan ya. Enggak kayak gitu. Ya. Jadi sebetulnya masalah keuangan itu bukan jumlah berapa yang dibawa pulang. Semua orang selalu merasa iya pendapatannya enak di atas UMR misalnya gitu. Oh apalagi kalau 50 juta katanya gitu-gitu kan kata-kata kalau di viral gitu. Padahal bukan jumlah uang yang dibawa pulang. Mau dibawa 200 JT kayak mau 1 M kayak per bulan. Tapi kalau ya ternyata penggunaan uangnya tadi terkait gaya hidup tentang uangnya keliru, ini berdua nggak matching, tetap akan berantem. Yang satu pengennya nabung sampai dia irit, hemat sama irit beda ya. Udah hemat, irit, ini kikir kan ya pelit. Yang satu tipenya suka foya-foya karena dari kecil terbiasa untuk bebas belanja gitu ya, dikasih uang berlebihan sama orang tuanya, udah deh. Mau berapapun yang masuk nih jumlahnya, jadi bukan masalah jumlah sebetulnya. Tapi tentang attitude, tentang keuangan. Tentang sikap bareng-bareng tentang keuangan. Jangan sampai uang dijadikan alat untuk mengontrol pasangan sehingga pasangan tersiksa lahir batin gitu. Itu toksik. Jadi haruskah gue nih sebagai bujangan nih atau orang-orang yang belum menikah, haruskah menyelesaikan atau mendiagnosis diri gue sendiri sebelum gue masuk kepada dunia rumah tangga, ketimbang nanti gue sudah berumah tangga terus kemudian terjadi permasalahan sehingga gue nanti jadi toxic relationship? Self diagnose nggak dianjurkan. Oke. Ya. Tapi memang kita sangat menganjurkan tiap individu, tiap dia ulang tahun, kasih hadiah ke diri sendiri, 1 sesi aja ke psikolog gitu. Setidaknya dia tahu bahwa udah kayak ke dokter gigi ya. Jadi, setahun 3 kali ya. Setahun 1 kali aja. Oh 1 kali ya. Oke. Ya itu yang dianjurkan. Setidaknya kita mengoptimalkan diri kita paham bahwa kita punya isu nggak ya. Jangan nunggu punya isu dulu baru ke psikolog, bukan. Jadi kita mau tahu bahwa apa yang bisa kita optimalkan dari kita. Jadi mindsetnya kalau ke psikolog bukan karena gila gitu ya Mbak? Bukan, kebalik. Kebalik sih ya. Jadi justru malah apa nih strength point gue, apa nih kekuatan saya gitu kira-kira. Terus mau dikemanain nih, mana pola relasi yang cocok buat saya. Karena kan cara kita dulu menghayati kedekatan dengan orang tua, attachment dengan orang tua kita dulu, kita secure gak? Atau kita cemas sebenarnya? Atau kita anak yang terabaikan dulu? Akan memengaruhi bagaimana kita menghayati relasi dengan pasangan. Makanya ada loh orang yang ya tiap jadinya selalu aja dengan orang yang toksik lagi kayak gak capek-capek betul, gitu. Betul. Ya, kalau yang kemarin kayak selingkuh gitu, gitu ya. Jadi kayak kok dia demen banget ya untuk jatuh cinta dengan orang yang salah gitu loh. Betul. Yang toksik, yang kemarin selingkuh, yang kemarin lagi pasangannya udah punya keluarga, yang satu lagi pasangannya tukang pukul KDRT gitu ya. Terus kemudian yang satu lagi minjem duit melulu gitu kan ya, secara finansial bermasalah. Ada lagi yang gaslighting melulu. Nah, lihat. Jangan-jangan ada masalah di kita tuh sebetulnya dalam menghayati love, relationships, dan sexuality gitu.
ini yang mau dibenahi. Oke Mbak, menurut Mbak Vera, apa yang harus dilakukan orang di awal sebelum dia melakukan, kita nggak usah ngomong ke jenjang pernikahan deh, sebelum dia pacaran aja, apa yang harus dipastikan seseorang kepada pasangannya atau terhadap hubungannya? For your info ya Mas Oji ya, ternyata konsep ta'aruf. Jadi dalam Islam namanya konsep ta'aruf. Betul. Tapi sebetulnya kalau kita pelajari riwayat tentang pacaran di tahun 1800-an apa gimana-gimana gitu ya, ternyata polanya persis kayak ta'aruf. Jadi kita butuh kenal bukan cuma dua-duaan, karena dua-duaan ini casual dating versi dua-duaan, langsung kenal, baru kenal di Instagram, baru kenal di TikTok, tiba-tiba diajak ketemuan di hotel mau lagi gitu kan ya. Lihat, itu kan bahaya sebetulnya. Potensial berbahaya, itu udah toksik sebetulnya dari awal. Nah, jadi kalau kita punya kebetulan mau diajak kenalan, sebetulnya persis kayak konsep ta'aruf di masa lalu pun begitu. Jadi namanya ta'aruf kebetulan kalau di Arab ya. Tapi di Eropa sekalipun, ya di US, di Eropa kalau kita pelajari, semuanya polanya sama, menguntungkan yang perempuan. Dalam pengertian laki-laki kalau mau kenalan sama perempuan, dia mesti datang ke rumah si perempuan. Dan dia datang gak boleh sendiri. Kemudian kalau dan ternyata, ternyata kalau perempuannya nanti merasa suka nih sama dia gitu ya, kayaknya cocok nih kayaknya. Besok-besok dia boleh datang lagi tapi gak boleh sering-sering. Karena nanti menutup kesempatan laki-laki lain untuk juga kenal si perempuan. Jadi dia bisa memilih. Kalau zaman sekarang udah pacaran satu, udah gitu bertahun-tahun dia apa-apain terus kemudian diputusin gitu kan ya, ghosting gitu kan ya. Nah kalau zaman dulu sebetulnya tuh sehat polanya, dia kenal keluarganya jadi dulu. Kenal orang lain, kita kenal individu, lihat bagaimana dia berelasi dengan keluarganya. Gimana hubungan dia dan kakak adiknya, sehat gak sih sebetulnya? Atau main bunuh nih sebenarnya mereka, senggol bacok gitu kan ya. Lihat bagaimana dia berhubungan dengan bapak ibunya, sopan gak dia? Sayang gak dia dengan ibunya, misalnya gitu kan ya. Lihat relasi bapak ibunya, sakit gak relasi berdua gitu kira-kira. Lihat itu aja tuh bantu banyak. Jadi gak cuma lihat keluarganya, lihat teman-temannya dia siapa sih. Ternyata dia gak punya teman, udah ciri-ciri toksik yang paling besar. Lihat tempat kerjanya di mana sih. Oh tempat kerja setahun pindah 3 kali, 4 kali, sampai 6 kali. Itu udah gejala toksik kok sebetulnya. Ternyata dia gak mampu komit nih ceritanya. Setahun pindah berapa kali tempat kerja, itu problem loh sebetulnya. Nah ini yang kita butuh cermati. Nanti udah mau nikah, udah boleh dua-duaan? Belum. Boleh dua-duaan itu sejak zaman Perang Dunia Kedua kalau nggak salah ya, di mana orang mau pergi perang ya nanti akan mati kalau either dia mati atau dia kembali, jadi mereka boleh pergi dua-duaan terus melibatkan aktivitas seksual di dalamnya. Ini yang problem. Terus kita tiru yang model gituan, yang antara sayang kamu perang nanti balik atau enggak atau pulangnya mati gitu tinggal nama. Itu yang kita tiru zaman sekarang, rugi. Itu mungkin kalau kata orang zaman dulu cari bibit, bebet, bobotnya ya Mbak. Dilihat semuanya. Dan datangnya nggak cuma dia dan keluarganya, kadang-kadang dia datang dengan temennya. Jadi kita nge-review temennya kayak gitu toh. Jadi kan orang bisa lihat dari temennya. Coba kalau temennya semuanya nih pola-polanya ya gitu kan ya. Ngelambai semua. Kan kita boleh curiga gitu loh. Gimana sih Mbak? Coba Mbak gimana? Ngelambai semua gitu kan. Kita kadang-kadang ngelihat wah ini laki-laki maco nih gitu. Tapi teman-temannya semuanya ya gitu kan ya. Yang lambai gitu kan ya. Nah ini kan sebetulnya sebuah catatan. Iya karena laki-laki yang normal misalnya pola orientasi seksualnya dan penghayatan tentang gendernya gak temenan nih dengan model yang begitu. Tidak nyaman berteman dengan. Gak nyaman. Oke ada teman tapi gak mau deket gitu. Kayak gitu yang kita mesti cermatin. Nah, dapat kan ya gitu kira-kira. Tahu. Nah, apalagi sekarang tuh gampang banget ngakses sosial media. Bisa lihat tadi riwayat pekerjaan di LinkedIn gitu ya. Tapi hati-hati kadang-kadang ada orang yang kita googling nggak ada karena udah memang sengaja dihilangkan. Ketik namanya, wah nggak muncul. Ada yang kayak gitu kan ya. Ketik kapan dia bercerai, nggak muncul karena disembunyikan. Kan bisa. Betul. Zaman sekarang semuanya everything serba canggih. Kira-kira apa tuh penyebab orang menyembunyikan? Ya kan biar nggak ke-tracking dong. Orang-orang di level tertentu, khususnya menengah atas, gak suka kalau dia kelihatan sangat terpapar di misalnya di Google misalnya gitu ya. Ada kelihatan kalau di pencarian dia muncul gitu. Banyak yang nyembunyiin sebetulnya. Oke. Satu lagi tadi Mbak Vera sampaikan bahwa
ya lu jangan terlalu banyak lah investasinya, baru pacaran ya kan. Iya. Baru pacarnya Udah bayarin apartemennya gitu kan ya. Staycation Udah ya, Mbak ya. staycation kemana-mana. Itu kan sesuatu. Kan Iya. take and give-nya ada, ya nggak sih? Nggak ada free lunch kan, nggak ada makan siang yang gratisan toh. Betul, gitu. betul. Nah, Makanya no wonder banyak orang putus akhirnya minta ganti rugi gitu ya Mbak. minta ganti rugi mending. Kadang-kadang dia ngerasa langsung pengen mati bunuh diri karena wah ini kayaknya udah hidupnya udah hilang total gitu. Too much gitu loh. Itu toxic. Jadi toxic nggak semata kekerasan ya. Nah, ada juga case di mana orang sebegitunya Mbak, ketika dia putus, dia ngerasa udah ini akhir dari segala-galanya. Pertanyaan gue, yang sakit siapa nih? Itu tadi kadang-kadang yang kita libatkan itu terlalu dalam. Perasaannya paling dalam, kemudian pengorbanannya banyak banget gitu ya. Udah rasanya kok kayak ya zong banget kalau nggak jadi gitu kan ya. Ada kan orang-orang yang sengaja bertahan. Padahal sudahlah, saya pernah loh punya salah satu klien umur 15 tahun, udah aborsi 2 kali, orang tuanya nggak tahu dia aborsi. Kalau berantem kepalanya bisa dijurut-jurutin di dashboard. Tapi dia stay sekian tahun. What for? Untuk apa sih? Itu kan udah toxic banget. Nunggu sampai mati dulu apa? Ya nggak bisa. Tapi tadi kembali lagi kita nggak bisa nyalahin si individu karena dia nggak punya boundariesnya. Dia gagal untuk menentukan bahwa dia layak itu dapat perlakuan di level seperti apa sih. Dia nggak punya contoh relasi yang sehat, dia nggak punya contohnya. Jadi dia pikir semua relasi itu kayak gitu. Semua relasi kayak gitu. Akhirnya either milih nggak mau dalam relationship sama sekali, atau relasinya gonta-ganti semua kayak diiyain gitu. Problem gitu lah. Mbak Vera, mungkin ada sahabat Kompas TV yang nonton ini tapi sudah terjebak di dalam toxic relationship tanpa disadari. tanpa disadari ya. Anjay, gue udah toxic nih ternyata gitu ya. Gimana Mbak cara? Adakah cara untuk fix it atau bagaimana cara jalan keluarnya untuk keluar dari relationship yang ya kan ya. Memang lingkaran setan yang akan ngikat di situ. Atau mungkin yang toksik sebenarnya diri dia sendiri terus dia bilang gue mau fix it gitu. Ternyata toksik gitu kan ya. Nah, ini toksik gitu. Maklum, kadang-kadang kita memang nggak ngeh bahwa relasi ini toksik, si dia toksik atau kita yang toksik karena saat jatuh cinta kita tuh kayak lagi pakai kacamata merah muda. All pink gitu kayaknya, bahwa yang kelihatan yang baik-baiknya dia. Kalau dia kasar, oh itu karena dia mau belain saya gitu kan ya. Lupa bahwa itu juga toxic. Nah, yang ngelihat siapa saat kita lagi di bawah pengaruh emotional brain. Jadi istilahnya kalau lagi jatuh cinta, di bawah pengaruh hormon-hormon cinta yang 3 itu ya gitu kan ya. Kita terpengaruh dalam emotional brain. Ini brain ini Mbak Fer tunjukin pakai kepala tinju, bukan mau nonjok nih. Tapi otak tuh bentuknya dari samping tuh seperti sarung tinju nih gini. Nah, di bawah emotional brain. Sehingga butuh rasionalnya kan. Betul. Yang rasional itu adalah teman-temannya kita, keluarga, orang tua. Itu sebab kalau punya pasangan, calon pasangan, bawa ketemu dengan orang tua. Biar mereka nyisir dulu nih. Ya, udah gitu kalau udah disisirin dibantu sama temen, sama ortu, jangan yang disalahin ortu sama temen yang dibenci gitu kan ya. Ngerasa bahwa oh mereka jahat, gak ngebelain, gak dukung. Mereka gak suka aja gue bahagia iya, gitu. Padahal mereka tahu ini toksik gitu loh. Jadi itu salah satu acuannya. Kalau udah ada perbedaan pandangan antara kita dan ortu, kita dan teman tentang pasangan dan relasi yang kita punya, mending ya either ngobrol lebih dalam dengan teman atau orang tua tadi atau ke psikolog deh. Ke psikolog terdekat, ke psychology expert terdekat. Biar dibantu ngeliatin dalam versi yang sesungguhnya gitu. Tapi tadi pertanyaan saya, kalau sudah terlanjur gimana Mbak? Itu tadi. Cara ngelihatnya gitu dulu. Oke. Ya, dan akan sulit memang untuk keluar dari relasi yang toksik sekalipun, karena umumnya dia punya dependensi berlebihan kan, ada ketergantungan berlebihan gitu. Udah menikmati pola-pola ini, ya apalagi kalau yang KDRT itu, tadi udah kasar, habis itu nanti dia baikinnya banget, itu banget lagi gitu ya. Nah, artinya yang bisa kita lakukan adalah tetap kita butuh ke psikolog untuk membenahi, jangan-jangan penghayatan kita nih yang keliru. Batas atau boundariesnya kita nggak punya. Educate yourself. Datang ke psikolog juga untuk sesi psikoterapi misalnya, itu bantu banget. Adakah posibilitas diperbaiki itu? Ada, one of my client bahkan udah jadi psikolog juga jadinya. Oke Mbak, keren tadi jadi keren juga sih. Iya, itu keren. Dari toxic relationship and then
Jadi sehat, She's grown. healthy relationship. Karena dia minum. Jadi pakarnya gitu. Dia jadi pakarnya. Sekarang jadi KOL toxic relationship. Ada gak sih KOL toxic relationship? Bisa aja, nanti lihat aja, googling aja sendiri. Ada kayaknya. Nah tadi yang fenomena berhubungan dengan faktor eksternal. Case misalnya dengan suami tapi dengan mertuanya. Bagaimana menyampaikan secara baik-baik dengan Oke, yang kadang-kala gini, orang-orang zaman sekarang ambang toleransi frustrasinya juga pendek-pendek ya. ya, Jadi sekali ngerasa bahwa dia nggak dibelain, ya kayaknya kesabaran setipis tisu ya, betul, Mbak? dibagi 4 lagi. Dia udah dibelah 4 gitu kan ya. Jadi sangat tipis gitu. Padahal ketika seorang suami misalnya, dia sangat loyal dengan ibunya. Artinya yang butuh kita pahami adalah what was happen. Apa yang pernah terjadi dulu di masa lalu, sehingga si anak laki-laki ini merasa bahwa dia butuh bertanggung jawab atas ibunya dan kebahagiaan ibunya. Kita masuk ke level itu. Sebetulnya begitu. Jadi kita ikut merasakan, Paham dulu. kita ikut paham. Aware, understand, jadi aware dulu nih, ngeh dulu nih. Baru kemudian memahami. Cuma kadang-kadang orang pahamnya cuma level atas-atas doang sih. Paham sampai ke level narasi si individunya gitu, bahwa ini loh yang dia hayatin gitu. Ternyata somehow itu menyedihkan. Ya cuma karena buru-buru diprotes, dianuin gitu ya. Ingat kalau kita ada orang ngerasa bahwa ibunya penuh perjuangan banget hidupnya, kemudian dia belain. Ya pada saat itu sebetulnya dia lagi di bawah pengaruh survival brain-nya kan. Bahwa mereka harus survive ini dengan cara-cara tertentu sehingga pola perilakunya berlebihan bela ibunya. Kita butuh bantu dia untuk tenang, secure. Kalau dihantam terus sama pasangannya, dia makin getol belain ibunya. Padahal dibantu paham sehingga dia lebih rasional ngelihat ini semua. Bahwa jangan sampai dibikin orang tua tergantung sama anaknya. Kalau anaknya kenapa-napa nanti orang tuanya gimana? Ada banyak orang Indonesia merasa bahwa akan bantu ortunya ketika dia sukses. Padahal orang tuanya lagi baik-baik aja, masih mampu berfungsi gitu, dibikin disfungsional, dibikin gak mampu ngasilin uang, dibikin gak mampu kerja, dibikin gak mampu gerak. Dicabut akarnya dari rumahnya dia, ya yang harusnya dia tadi aktif tiap hari jalan ke masjid misalnya, jadi gak ada lagi, malah semakin dysfunction dan tergantung. Kalau anaknya serangan jantung terus mati usia muda, ini yang gak dipikirin gitu loh. Itu berbahaya sebetulnya, bikin orang tuanya dysfunction. Gara-gara mau dibantu berlebihan, diprotek berlebihan, padahal masih mampu. Orang tua Indonesia zaman sekarang kan rata-rata masih 50, masih 60, ya masih oke, masih 70. Umur tua, dari tua aja, tuanya tua, ya kalau dari WHO 80 tahun ke atas 80, 90, tuanya tua. Berarti ya mulai tua kan umur 60 ya sebetulnya, masih 50-an masih seger, masih bisa punya berondong lagi gitu kan ya, gitu loh. Catat ya, punya berondong lagi. Mbak, tapi ini agak menampar ya, menampar diri saya sendiri tentang tadi mindset bahwa dysfunction orang tua. Tapi banyak orang tua di negara kita tercinta ini yang punya mindset anak adalah investasi. Iya, jadi banyak anak, banyak rezeki. Banyak anak, banyak rezeki. Sehingga waktu dulu nanti kamu nak kalau udah sukses, kamu bantu ya nyokolain adik kamu bantu ya bapak ibu gitu. Ya, jadi ada orang tua yang bikin keluarga yang udah toksik relasinya. Ada anak-anak yang diharapkan untuk mengambil ngambil alih peran yang sebetulnya itu adalah perannya bapak ibu gitu. Banyak yang kayak gitu. Sadari sejak hari ini, sadari, benahi. Ada fenomena lagi di mana orang tidak nyaman curhat sama psikolog, lebih nyaman curhat di sosial media. Viral, dapat empati. Bagaimana seorang psikolog melihat hal-hal seperti ini? Iya, karena mindsetnya kan bahwa ke psikolog itu masih berarti psikolog psikiater tuh berarti orang gila gitu. Satu. Psikolog, pasti mahal gitu. Dua, ya kan. Padahal di puskesmas masih ada kok yang rate-nya 20.000. Emang ada yang online 20.000. Ada dong. Serius? Ada di puskesmas. Gue baru tahu sumpah. Serius. Jadi ada yang di puskesmas, ada yang di RSU, RSUD. Ya itu dengan nilai yang 50.000, 60.000, 20.000. Yang online juga ada. Jago-jago psikolog di puskesmas? Oh, rata-rata semua psikolog. Kalau disebut psikolog artinya dia udah nuntasin pendidikan sarjana psikologi, magister profesinya, udah dikredensial, udah diuji, belajarnya semua ilmunya sama,
trainingnya sama, sekolah sama-sama panjang, sama-sama lama, ilmunya sama, tinggal cocok-cocokan kok sebetulnya. Jadi jangan cuma ngantri karena wah ke Mbak Vera aja tuh udah antriannya panjang, udah wah nggak perlu. Ada psikolog banyak di mana-mana. You go there. Makanya Mbak Vera selalu, semua psikolog pasti akan selalu menyatakan begini, konsultasi pada psikolog terdekat, gitu. Go there. Nah kadang-kadang kan orang takut tadi dikira gila tadi atau jadi malu gitu kan ya. Sementara kalau ke ustadz kan nggak malu, kelihatan makin beriman gitu. Gitu kira-kira. Padahal beda. Mbak, secara ilmu klinisnya, adakah metode-metode atau keilmuan terapis yang bisa dilakukan dalam rangka menyembuhkan toxic relationship ya, ini? tergantung case-nya seberapa berat, bisa sebatas kita kasih konseling atau sebatas psikoedukasi, hingga kalau memang berat butuh psikoterapi, ada psikoterapi sebetulnya. Kalau ternyata melibatkan keluarga nanti ada terapi keluarga. Kalau ternyata isunya mereka berdua doang nih, mereka berdua doang nih, mereka jadi toksik ketika mereka berdua, ada couple terapi. Jadi sebetulnya ada banyak approach, makanya pergilah ke pakarnya. Jangan sampai masalah hukum datang ke ustadz juga. Masalah psikologis datangnya juga ke ustadz. Masalah agama datangnya malah ke dukun, bukan ke ustadz. Nah ini PR gitu. Ujungnya jawabannya ada jin nih. Ya kan gitu, nah itulah maksudnya. Oke. Mbak, ramai orang mental health, wajar nggak orang yang sekarang suka ngomong jangan-jangan tadi yang aku bilang self diagnose, jangan-jangan orang juga segampang itu mendiagnosis toxic relationship karena mereka juga segampang itu mendiagnosa diri sendiri. Karena kan di sosial media udah berseliweran tuh ciri dari toxic, wah ini itu gitu kan ya. Ini cirinya gitu misalnya. Udah cocok gitu kan ya. Sehingga seolah-olah mudah untuk mendiagnose, padahal dalam diagnosis itu ada assessment dulu. Lihat seberapa berat, kemampuan berfungsinya jadi terganggu nggak? Ini munculnya cuma kalau lagi dalam relasi bersama pasangan atau di semua relasi itu muncul gitu, kayaknya kan beda. Jadi ada kontinum yang hanya mampu dilakukan oleh diagnosis ini oleh pakarnya, baik psikolog atau psikiater. Ya untuk kasus-kasus ini tadi psikolog klinis misalnya. Jadi datanglah ke psikolog agar dicermatin. Jangan self-diagnose mentang-mentang ilmunya udah beredar nih kan. Ada banyak kok, lihat aja. Semua pakar juga kasih edukasi. Wah, bermodal edukasi kayaknya rasanya udah jadi pakar gitu rasanya ya. Padahal belum, beda. Gampang banget loh, orang gua kuliah bertahun-tahun gitu ya Mbak ya. Kan, ya. Lu hanya modal baca doang gitu. Bener. Oke, luar biasa banget. Mbak, ada nggak yang mau disampaikan kepada jutaan umat manusia yang sekarang ramai membicarakan toxic relationship? Ya, selama relasi ini dampaknya bukannya konstruktif, bukannya ngebangun kita bareng-bareng, malah dampaknya buruk ke kita, bikin kita insecure, bikin kita merasa jelek tentang diri kita sendiri, ya waspadai. Ini saatnya kita butuh cari masukan dari pihak ketiga. Siapa tuh? Bukan cari orang ketiga ya, beda. Masukan dari pihak ketiga, cari pendapat teman-teman, pendapat orang tua dan keluarga atau pakar. Oke, thank you banyak, makasih banyak Mbak Vera. Yes, Mas. Luar biasa hari ini tuh insight gue jadi tertampar, gue jadi kayaknya gue curhat deh dari tadi. Kayaknya itu kasus gue sendiri, nggak ada bercanda. Tapi jangan lupa saksikan program Kode yang lainnya, episode yang lainnya, lebih banyak lagi cerita-cerita lain yang akan kita angkat, kita bicarakan. Sampai jumpa lagi pada Kode selanjutnya.